Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik selalu. Ibu harap kalian semua tetap terus semangat untuk belajar. Di video ini, Ibu akan memberikan materi pembelajaran kepada kalian. Untuk itu, simaklah penjelasan Ibu melalui video ini dengan sungguh-sungguh ya. Kira-kira apa ya materi yang akan kita bahas? Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan kurikulum IPS SD atau MI. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu kurikulum? Oke, jadi kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Nah, sedangkan IPS atau ilmu pengetahuan sosial adalah mata pelajaran yang bersumber dari kehidupan sosial masyarakat yang diseleksi menggunakan konsep-konsep ilmu sosial yang digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar ini terdiri dari materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Oleh karena itu, dalam pendidikan formal, kurikulum memegang peran penting demi tercapainya kesuksesan belajar, sehingga seiring berkembangnya zaman, kurikulum sering mengalami perubahan. Nah, bagaimana ya perkembangan kurikulum IPS SD atau MI di Indonesia? Yuk, mari kita pelajari. Perkembangan kurikulum IPS SD atau MI di Indonesia. Yang pertama, kurikulum tahun 1947 sampai 1952. Yang kedua, kurikulum tahun 1964 sampai 1968. Yang ketiga, kurikulum tahun 1976 sampai 1986. Yang keempat, kurikulum tahun 1994. Yang kelima, kurikulum tahun 2004. Yang keenam, kurikulum tahun 2006. Yang ketujuh, kurikulum tahun 2013. Untuk penjelasan perkembangan kurikulum IPS SD atau MI di Indonesia, yuk simak penjelasan dari Ibu. Yang pertama, kurikulum tahun 1947 sampai 1952. Kurikulum pada tahun 1947 pada masa itu masih dipengaruhi oleh bangsa kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Tahun 1952, kurikulum mengalami penyempurnaan dengan nama Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada pendidikan nasional. Dan yang paling menonjol sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu kurikulum tahun 1964 sampai 1968. Pemerintah kembali menyempurnakan kurikulum dengan nama Rencana Pendidikan 1964. Yang menjadi cirinya adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pendidikan dipusatkan pada pancawardhana atau pengembangan moral, kecerdasan emosional, kerajinan, dan jasmani. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan kurikulum 1964. Dilakukannya perubahan struktur dari pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Adapun sistem penggunaan kurikulum 1964 sampai 1968 diantaranya 1. Penataan materi tampak berdiri sendiri. 2. Penggunaan pendekatan flashback khususnya sejarah nasional pada kurikulum 1964 dan menggunakan pendekatan periodisasi pada kurikulum 1968.
Yang ketiga, telah mengacu pada prinsip cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang ketiga yaitu kurikulum tahun 1975 sampai 1986. Materi kurikulum IPS 1979 masih tampak berdiri sendiri, belum ada korelasi antara berbagai disiplin ilmu. Materi kurikulum IPS 1986 sudah ditata secara terpadu. Untuk kurikulum 1986 ditambah sosiologi dan hukum. Kurikulum 1975 unsur pendidikan kewarganegaraan dalam IPS dipisahkan dari IPS dan dijadikan bidang studi sendiri bernama Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Sedangkan IPS diajarkan mulai dari kelas 2 SD. Hal ini dilakukan agar tidak memberatkan anak kelas 1 dan anak kelas 2. Proses cara belajar penganut prinsip CBSA. Yang keempat yaitu kurikulum tahun 1994. Materi IPS kurikulum 1994 ditata lebih terpadu dan lebih sederhana. Dilihat dari cakupan materi terdiri dari pengetahuan sosial dan sejarah. Materi IPS ditata secara terpadu antara pokok yang berasal dari berbagai ilmu sosial yaitu geografi, sejarah, ekonomi, lingkungan hidup, koperasi, dan politik. Khusus sejarah nasional disusun secara tersendiri. Kurikulum 1994 lebih menekankan pada unsur tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang kelima yaitu kurikulum tahun 2004. Kurikulum 2004, pengetahuan sosial, sejarah, dan pendidikan kewarganegaraan masuk ke dalam mata pelajaran pengetahuan sosial atau IPS. Diajarkan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Dilihat dari aspek guru itu dibebaskan mengemas materi pembelajaran secara berkualitas. Penilaian berbasis kelas untuk mengukur pencapaian indikator hasil belajar siswa bisa berupa penilaian tertulis, penugasan, dan produk atau portofolio. Yang keenam yaitu kurikulum tahun 2006. Kurikulum 2006 merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh masing-masing satuan pendidikan. Sekolah atau guru memiliki keleluasaan penuh menjabarkan kompetensi menjadi sebuah indikator. Di sini, aspirasi setempat atau muatan lokal dapat dituangkan lebih menuntut kreativitas sekolah, menyusun model pendidikan yang sesuai dengan kondisi lokal. Bahan kajian IPS untuk kelas 1 sampai kelas 3 tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, tetapi diintegrasikan ke dalam pelajaran yang relevan. Untuk kelas 4 sampai kelas 6 menggunakan tema-tema yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketujuh, yaitu kurikulum tahun 2013, yaitu kurikulum yang sedang diterapkan di Indonesia pada saat ini. Salah satu ciri kurikulum 2013, khususnya untuk SD, adalah bersifat tematik integratif. Dalam pendekatan ini, mata pelajaran IPA dan IPS sebagai materi pembahasan pada semua mata pelajaran. Prosesnya, tema-tema yang ada pada dua pelajaran itu diintegrasikan ke dalam sejumlah mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan lain-lain. Untuk IPS, menjadi materi pembahasan pelajaran, PPKN, Bahasa Indonesia, dan lain-lain. Untuk kurikulum 2013, memuat berupa kompetensi inti dan kompetensi dasar. Baik anak-anak, sekian video pembelajaran dari Ibu tentang perkembangan kurikulum IPS SD atau MI. Bagaimana? Apakah sudah paham semuanya? Kalau ada yang belum jelas, silahkan tanya Ibu melalui WhatsApp ya. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu ya semuanya. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.